Raka bercerita tentang kejadian yang pernah dia alami sewaktu dia masih kuliah di Jogja. Maka dari itu, pada semester-semester akhir, Raka sering sekali dapat proyek untuk menjadi guide atau translator. Pada suatu hari, Raka mendapat proyek untuk menjadi guide penelusuran Gua Cermai bersama tim National Geographic. Pada saat di dalam goa, tiba-tiba Raka melihat Jumpa lagi di Cerita Ara. Kali ini aku mau bacain cerita kiriman dari salah satu teman cerita yang dikirim melalui Instagram kita @ceritaaraofficial. Namanya Raka. Raka bercerita tentang kejadian yang pernah dia alami sewaktu dia masih kuliah di Jogja. Sewaktu kuliah, Raka tinggal di rumah kontrakan bersama teman-temannya. Rumah kontrakan Raka memang terletak di belakang kuburan dan memiliki sumur tua yang sudah tidak dapat digunakan. Waktu awal pindah, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. Bahkan mereka merasa nyaman sekali di kontrakan tersebut, meskipun berada di sebelah kuburan. Mereka pun cukup lama di kontrakan itu. Raka adalah mahasiswa sastra Inggris di salah satu universitas ternama. Maka dari itu, pada semester-semester akhir, Raka sering sekali dapat proyek untuk menjadi guide atau translator. Pada suatu hari, Raka mendapat proyek untuk menjadi guide penelusuran Gua Cermai bersama tim National Geographic. Tim National Geographic sangat senang bersama Raka, karena Raka memang orang yang suka ngobrol dan memiliki wawasan luas. Disinilah awal kejadian aneh itu dimulai. Raka dan tim Natgeo pun masuk ke dalam Gua Cermai yang gelap gulita. Mereka menjelajah goa hingga paling dalam. Pada saat di dalam goa, tiba-tiba Raka melihat sosok gadis yang sangat cantik dan bersinar terang. Raka sangat terkejut melihat wanita tersebut yang memandangnya di tengah gelapnya Gua Cermai. Wanita tersebut tetap bisa terlihat jelas oleh Raka. Raka merasa tim Natgeo sama sekali tidak melihat wanita cantik tersebut karena terlihat mereka tidak merespon wanita tersebut. Raka pun hanya bisa terdiam melihat kejadian tersebut seperti terhipnotis. Singkat cerita, beberapa hari setelah hari itu, proyek pun selesai dan Raka pun pulang ke kontrakannya. Raka jadi sering melamun dan terlihat pendiam menurut teman-teman kontrakannya. Pada suatu hari, Raka pergi bermain ke rumah teman wanitanya yang bernama Nita. Kebetulan ibunya Nita memiliki indera khusus yang sensitif akan hal-hal gaib. Pada saat Raka sampai ke rumah Nita, tiba-tiba ibu Nita bertanya pada Raka, "Raka, siapa teman wanita yang kamu ajak?" Akan tetapi Raka pada saat itu datang sendirian. Ibu Nita pun akhirnya menyadari bahwa wanita yang datang bersama Raka bukanlah seorang manusia, melainkan wanita dari dunia lain. Tidak selang lama, Nita pun keluar dari kamar dan bertanya pada Raka, "Siapa itu teman yang bersama kamu?" Raka kaget, karena hal yang ditanyakan oleh Nita sama dengan pertanyaan dengan Ibu Nita. Raka pun penasaran kenapa Nita bertanya seperti itu, karena setahu Raka, Nita bukanlah gadis indigo. Nita pun bercerita, bersamaan dengan Raka sampai di rumah Nita, ada seorang gadis yang masuk ke kamarnya ketika Nita sedang menonton TV. Lalu gadis itu menghampiri TV di depan Nita, lalu memandang TV dengan memiringkan badannya ke samping, sehingga rambut panjangnya terurai sampai bawah. Awalnya Nita tidak curiga apa-apa, karena Nita beranggapan gadis itu adalah teman Raka, hanya saja bertingkah aneh. Gadis tersebut tidak menyeramkan dan terlihat seperti wanita biasa.
Raka menceritakan bahwa hari sebelumnya dia pergi ke Goa Cermai dan melihat gadis yang sangat cantik dan bercahaya di dalam goa. Akhirnya Ibu Nita memberikan minuman yang sudah diberi doa agar diminum oleh Raka dan meminta Raka untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Raka pun pulang ke kontrakan lalu masuk ke kamar dan tidur. Doni, salah satu teman Raka di kontrakan, pulang malam pada hari yang sama. Lalu Doni menonton TV di ruang tengah. Kebetulan di kontrakan mereka jendela ruang tengah langsung menghadap ke jalan setapak yang berada di samping rumah. Karena saking lelahnya, Doni pun tertidur pulas di ruang tengah. Lirih-lirih Doni mendengar suara gadis menangis. Suara itu tidak begitu keras, namun dapat membangunkan Doni dari tidurnya. Doni berpikir mungkin suara tangisan tersebut berasal dari TV. Karena memang kebetulan dia ketiduran dan tidak sempat mematikan TV. Doni pun mematikan TV. Namun setelah Doni mematikan TV, tiba-tiba suara tangisan terdengar lebih keras dan berasal dari sebelah jendela tepat di sampingnya. Doni pun berlari ketakutan menuju kamar Raka. Namun tidak seperti biasanya, kamar Raka terkunci. Karena panik, Doni pun menggedor kamar Raka dengan keras. Benar saja, Raka pun keluar dan kamarnya tidak dikunci. Raka pun bertanya pada Doni, "Apa yang terjadi, Don?" Doni bercerita akan suara tangisan wanita dengan gagap. Keesokan harinya, Raka menelpon Ibu Nita dan bertanya apa yang sedang terjadi padanya. Ibu Nita memberitahu bahwa gadis yang menangis di kontrakannya dan gadis yang seakan mengikuti Raka ke rumah Nita adalah gadis yang sama. Gadis itu adalah Dedemit, salah satu penunggu Goa Cermai yang ikut ke rumah Raka. Dan minuman yang diberi oleh Ibu Nita sewaktu di rumahnya adalah untuk mencegah gadis itu untuk mendekati Raka dan membuat gadis tersebut tidak dapat memasuki rumah kontrakan. Ibu Nita berkata bahwa Raka harus kembali ke Goa Cermai, memulangkan gadis tersebut agar gadis tersebut tidak mengganggu Raka lagi. Akan tetapi, Raka tidak memiliki keberanian untuk kembali ke Goa Cermai. Alhasil hampir setiap hari Raka dan teman-teman kontrakannya merasakan hal-hal yang aneh. Mulai dari jendela yang terbuka sendiri, suara-suara tangisan wanita menangis, hingga barang yang bergerak sendiri. Waktu pun berlalu. Setelah 1 minggu mendapat gangguan, tanpa sebab apa-apa gangguan tersebut pun hilang. Raka dan teman-temannya tidak diganggu lagi. Jadi kemanakah gadis Dedemit tersebut? Tidak ada yang tahu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang kejadian yang dialami Raka? Tulis di kolom komentar atau di Instagram kita @ceritaara_official. Kalian juga bisa kirim cerita kalian via DM dan cerita yang menarik akan kami bacakan. Sampai jumpa lagi di Cerita Ara berikutnya. Bye.